Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya bagi kita semua, seluruh pecinta budaya di Indonesia. Di sini, sebelumnya perkenalkan saya. Nama saya Muhammad Reza Satria Dewangga dari Mojokerto. Di sini saya akan sekedar sharing aja mengenai salah satu benda hasil budaya yang sudah sangat tenar sudah sangat terkenal, tetapi banyak sekali orang yang tidak tahu atau bahkan tidak mengerti mengenai benda ini, yaitu di sini saya akan membahas blangkon. Nah, kalau kita men-search di Google mengenai blangkon, biasanya akan muncul blangkon-blangkon yang seperti saya pakai ini. Blangkon-blangkon seperti ini kita tahu lah. Ini blangkon Jogja. Nah, tetapi sebetulnya blangkon itu tidak ada blangkon Jogja, blangkon Solo, tidak hanya itu. Tapi juga hampir setiap daerah, sebetulnya tidak semua daerah tapi banyak daerah itu memiliki blangkonnya sendiri. Nah, di sini saya akan membahas blangkon dari tempat tinggal saya, yaitu blangkon Mojokerto. Ini blangkon Mojokerto. Nah, blangkon Mojokerto punya nama lain sebagai blangkon Kupu Tarung. Ada juga yang menamainya sebagai blangkon Cekdong. Nah, alasan pertama kenapa disebut sebagai blangkon Kupu Tarung, saya akan jelaskan, yaitu salah satu bagian dari blangkon ini yaitu ada namanya jebeh. Jebeh itu adalah bagian kain yang berada di belakang yang biasanya dibuat dari sisa kain. Jadi kalau kalau Jogja ini namanya jebeh kain, ini namanya jebeh blangkon, itu jebehannya itu sih. Nah, blangkon Mojokerto jebehnya itu lebar, jebehnya lebar, atau bahkan orang mengarani kayak jebehnya Solo. Ada yang menyebutnya kayak jebeh blangkon Cirebon. Nah, itu hampir sama besar. Kalau kita lihat dari depan gini sama jangan lihat semuanya, ini kan seperti kupu yang sedang tarung. Kupu yang sedang tarung itu mengepakkan sayapnya lebar selebar-lebarnya untuk memperlihatkan ke estetik dan ke eksotisan sayapnya. Nomor 2, kenapa disebut sebagai blangkon Cekdong? Wayang ini berhubungan erat dengan kebiasaan atau kebudayaan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya, yaitu seni wayang kulit. Seni wayang kulit Jawa Timuran itu biasanya disebut sebagai wayang gagrag Cekdong. Nah, karena saya tidak di bidang itu, sehingga saya tidak bisa menjelaskan kenapa disebutnya wayang Cekdong. Nah, para dalang sepuh sejak dahulu, selain memakai iket atau udeng yang kita kenal, juga memakai blangkon semenjak kemunculan blangkon. Nah, kemunculan blangkon kira-kira tahun berapa sih? Sepengetahuan saya, menurut buku yang saya baca, blangkon itu kira-kira muncul pada masa 1900-an ke bawah. Jadi masa-masa pergerakan, masa-masa kebangkitan nasional itu diperkirakan blangkon sudah muncul, atau bahkan sebelumnya sudah muncul. Nah, karena saya itu sekilas saja mengenai blangkon. Nah, oleh dalang-dalang Cekdong
dalang wayang kulit cekdongan itu blangkon itu dipakai dalam setiap permainan atau setiap tanggapannya. Oleh sebab itu makanya karena yang make lebih seringnya adalah seorang dalang cekdong, akhirnya ngarani oh itu blangkone dalang cekdong, karena blangkon atau dalang-dalang yang Solo Jogja tidak pakai blangkon seperti ini, makanya diarani blangkon cekdong itu. Nah, setiap blangkon pasti mempunyai komponen-komponen yang membedakannya dari blangkon-blangkon yang lain atau jenis-jenis blangkon yang lain. Pertama, pastinya blangkon lebih sering dibuat dari kain batik ya. Ini kan berhubungan dengan nilai estetika ya. Karena makanya kalau kita melihat blangkon polos dengan blangkon yang pakai kain batik itu kan lebih enaknya dilihat pakai kain batik. Nah, bahan untuk blangkon Mojokertonan itu sebetulnya hampir sama dengan blangkon-blangkon di wilayah lain. Bahan utamanya itu sebetulnya adalah kain dan mendong. Nah, mendong ini mendong ini ada yang membuatnya dari anyaman, bukan bambu ya, semacam kayak anyaman, bukan anyaman, maaf, ini bukan kulit, yang di kelapa ya, yang membungkus itu. Nah, itu ada namanya mendong itu. Nah, biasanya orang menggunakan itu. Kalau mungkin ada yang lebih tahu dan mungkin lebih paham, saya persilahkan untuk komen ya. Karena saya punya blangkon Mojokerto yang ya bisa dikatakan lebih daripada cukup, dan saya ingin agar orang itu kalau ke Mojokerto terus nyari gampangannya nyari blangkon itu lebih mudah. Saya itu menginginkan itu. Kenapa? Ini adalah aset budaya kita. Ini adalah aset budaya tidak hanya milik Kabupaten Mojokerto, tapi aset budaya Indonesia. Nah, pastinya kain dalaman lah. Nah, ini kan ada kain dalamannya. Ini kan ya, ini kan kain dalamannya. Nah, jadi selain kain batik juga ada kain dalamannya. Apakah perlu karton? Bisa dikatakan kalau zaman sekarang perlu. Karton biasanya digunakan untuk ini, untuk membuat apa ya, untuk motifnya, kemodonya biasanya itu. Ini kan polos, kain polos dan motifnya hanya pada ini hanya pada kemodonya atau posisi untuk kemodonya. Nah, blangkon Mojokertoan atau blangkon cekdongan, blangkon kupu tarung ini sebetulnya memiliki dua jenis blangkon yang bentuknya sama, hanya beda di salah satu komponennya, yaitu untuk mempermudah itu orang-orang mewastani atau menamainya atau mengaraninya yaitu sebagai blangkon Mojokertonan Trowulan dengan blangkon porongan. Nah, ini juga lagi-lagi berkaitan dengan kebudayaan wayang kulit. Biasanya dalang-dalang dengan gagrak Jawa Timuran gaya Trowulanan akan memakai blangkon ini. Sedangkan dalang dengan gagrak porongan akan memakai ini. Perbedaannya di mana sih? Nah, perbedaannya itu hanya, kalau saya mempelajari itu hanya pada satu komponen, yaitu kuncup. Nah, nanti kita bahas lagi. Walaupun ini tidak bisa dikatakan pakem, kalau blangkon, kalau dalang porongan harus pakai ini, kalau dalang Trowulan harus pakai ini, tidak. Cuma karena biasanya orang dalang porongan pakai blangkon yang porongan, yang Trowulan pakai Trowulan, hanya itu. Nah, terus kita lanjut ke komponen.
Komponen belangkon saya menyebutnya cekdong aja ya, belangkon kupu tarung itu yang pertama yang menjadi pembedanya adalah jebeh tadi. Jebehnya besar, ya. Jebehnya besar. Kalau kita lihat dari depan itu bakal kelihatan jebehnya. Nah, kita kan lihat kan kalau dari sini kan ini ada jebehnya kan kelihatan. Nah, ini fungsinya apa atau ini dimaksudnya apa adalah bentuk kewibawaan. Nah, kalau kita di Yogyakarta mengenal belangkon itu namanya senopaten. Nah, belangkon senopaten secara aturan atau secara itu hanya boleh dipakai oleh orang-orang yang berkuasa sebetulnya, karena menampakkan kewibawaan seorang penguasa. Makanya apalagi seorang Panembahan Senopati yang pendiri keraton Mataram. Nah, selanjutnya selain ada jebeh, ya bisa kita tahu lah ya belangkon bentuknya apa. Yang membuat beda itu adalah kunjungan. Kunjungan itu adalah sisa kain. Kalau kita pakai ikat kan pasti aja ada ikat, ada sisa kain yang bentuk segitiga. Nah itu. Nah ini nanti yang membuat beda belangkon cekdong Mojokertonan Trowulan dengan porongan, yaitu letaknya di kunjung. Kunjung Trowulan itu dinaikkan di atas, ngarani itu dimunggah mening atas tok. Hanya bedanya itu saja sebetulnya. Kalau dijahit ya kira gitu. Sedangkan kalau porongan tidak. Porongan kelihatan kayak bendu Sunda ya, karena kunjungannya ini. Nah, setelah itu ada wiron. Ini wiron. Ini wiron. Ini wiron. Nah, wiron itu kan berasal dari kata wiru. Wiru punya arti wiwir ojo, diwiwir ojo nganti kleru. Maksudnya apa? Ini adalah pesan seorang pesan bahwa uang kuwi yang ngelakoni apa-apa, kalau melakukan apa-apa harus dipikirkan secara matang supaya tidak keliru, diwiwir ojo nganti kleru. Nah, itu tadi mengenai belangkon cekdong atau belangkon kupu tarung. Lalu mengenai pemakaian, mengenai pemakaian. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara pakai belangkon yang benar, khususnya belangkon cekdongan kupu tarung. Saya lepas belangkon saya yang Jogja ini. Nah, pertama yang kita pastikan adalah kunjung. Kunjung itu kita naikkan lalu kita buat ini yang ilmu yang saya dapat seperti itu ya. Jadi supaya wibawanya nampak lah. Ini sih. Jadi kadang-kadang kita kan nyimpen belangkon terus kayak apa ya, kelipat lah. Terus ini nanya jelek terus ini ada yang ini apa. Nah, kita nah itu jebeh. Nah, kadang-kadang kita nyimpan juga jebehnya itu begini. Kadang-kadang kelipat ke dalam gini. Ya kan bawahnya gini kan. Nah ini enggak. Cara yang benar apa? Ini gini. Karena ini biasanya dijahit dan di sini ada lipatannya biar mudah. Sudah. Lalu kita lihat kan sudah nampak di bawah. Baru kita pakai. Nah ini tengah, ini kan tengah. Kalau saya biasanya begini. Saya paskan dengan hidung. Sudah. Nah, sama sebetulnya semua pemakaian belangkon seperti itu. Kalau secara ya profesionalitas ya. Sama kita lihat jebehnya, lalu kita pasang tengah, udah terus. Nah
kawan-kawan, itu tadi kan aku udah jelasin mengenai belangkon kupu tarung. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pengen punya belangkon kupu tarung, ya di Mojokerto ini yang setahu aku yang pengrajinnya cuma ada dua, maksudnya dua lah ya. Pertama orangnya beliau tinggal di Melaten Puri Mojokerto. Kalau kita nyari itu di Bedok, Bedok Puri Mojokerto. Yang pertama itu aku lupa ya yang satunya siapa, tapi yang satunya lagi namanya Pak Kamal. Mungkin kalau mau cari-cari bisa tanya ke aku dulu. Kenapa sih kok aku mau nawarin belangkon ini? Apa aku di endorse lah? Apa itu enggak? Sudah apa ya namanya? Males banget lah orang itu mau jualan belangkon sampai di endorse barang itu. Aduh, sudah itu suatu ketidakmungkinan untuk di masa sekarang. Kenapa? Aku prihatin, jujur secara pribadi aku prihatin kalau belangkon ini nanti punah. Aku prihatin itu. Jadi aku sebisaku mau melestarikan belangkon ini dengan apa sih? Salah satu cara yang kalau kita nggak bisa buat belangkon ini ya kita pakai. Kalau kita pakai, pengrajinnya bakalan tetap ada. Nah, kita saja nggak mau pakai, terus nanti kalau punah kita yang ngomel, atau ini belangkon diakui oleh negara asing kita ngomel. Nah, apa kita ngomel kalau kita nggak bisa jadi seorang pemilik kebudayaan itu sendiri, ya toh? Nah, sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Ini masih videoku yang sangat awal, mungkin video pertama atau mungkin kedua. Pasti banyak kekurangan. Aku ingin selalu mencoba agar ya setidaknya kita bisa menjadi seorang agen kebudayaan Indonesia. Pungkasannya atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.